Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari-hari yang Tuhan percayakan. Kami terus bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya 30 di bawah perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga ada hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigir. Demikian akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14-30 tentang talenta. Kita tahu bahwa kita dalam setiap kehidupan ini pasti kita punya sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yakni salah satunya adalah pandai bicara, ada yang mudah mengajar, ada yang mudah melayani, ada yang penuh dengan kasih dan kreatif, ada yang rajin bekerja, bahkan ada yang mampu menghibur orang lain ketika mereka sedang terluka. Semua itu adalah talenta yang Tuhan berikan, bukan untuk disimpan tapi untuk dikembangkan. Dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan, seorang tua mempercayakan talenta kepada 3 hambanya. Masing-masing menerima jumlah yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. 2 hamba pertama menggunakan apa yang mereka terima. Mereka bekerja, berusaha, dan akhirnya mereka menghasilkan lebih banyak. Ketika tuannya kembali, mereka mendapatkan pujian karena setia mengelola kepercayaan yang diberikan. Berbeda dengan hamba yang ketiga, karena takut gagal, ia memilih mengubur talentanya. Ia tidak kehilangan talenta itu, tetapi ia juga tidak menghasilkan apapun. Ketakutannya membuat apa yang Tuhan percayakan menjadi tidak berguna. Seringkali kotong juga seperti hamba yang ketiga. Kotong merasa kemampuan yang kotong punya itu terlalu kecil dibandingkan orang lain. Kotong takut dikritik, takut gagal, atau merasa kotong belum mampu. Akibatnya kotong memilih diam dan tidak melakukan apa-apa. Padahal Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Tuhan hanya meminta kotong setia memakai apa yang sudah Dia percayakan kepada kotong. Tuhan itu baik. Tuhan tidak menilai besar atau kecilnya talentanya kotong, tetapi kesetiaan kotong dalam mengembangkannya. Talenta akan bertumbuh ketika kotong mau dipakai. Semakin kotong melayani, belajar, dan berani melangkah, semakin Tuhan membentuk dan memakai hidup kotong menjadi hidup yang menjadi berkat dimanapun kotong berada. Hari ini mari kotong bertanya kepada kotong sendiri. Talenta apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kotong semua? Apakah selama ini kotong menggunakannya untuk memuliakan Tuhan atau justru membiarkannya terkubur karena kotong punya rasa takut, keraguan, dan sebagainya? Saya mau bilang di Bapak Mama, jangan menunggu menjadi sempurna untuk melayani. Mulailah dengan apa yang ada di kotong tangan. Apa yang kotong bisa buat sekarang. Karena saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan sanggup memakai kesetiaan yang sederhana untuk menghasilkan buah yang besar. Kiranya melalui firman pada hari ini, kotong terdorong untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan berikan sebagai bentuk talenta, mari kotong kembangkan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika Tuhan memanggil kotong nantinya, kotong dapat mendengar perkataannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.